kalau di desa-desa yang dimana tanah sebenarnya sudah mulai sulit, tapi seringkali kita kadang eh, pengen nyari tanah tuh yang rata gitu, yang bagus untuk tanam rumput. Tapi sebenarnya nggak gitu juga sih gitu. Rumput juga bisa tumbuh dengan di area tanah yang, kok saya bilang mungkin semi-semi marginal lah gitu. Eh, apa namanya, ini bekas karet yang sudah ditumbang mau direplanting ulang di kampung-kampung nih ya. Nah ini udah kita sewa sekarang. Insya Allah ke depan kita akan jadikan lahan odot, kita perbaikin sedikit lah bahan organik tanahnya gitu. Uniknya nih murah, jadi harga sewanya murah. Dan kondisi tanah juga sebenarnya nggak jelek-jelek banget kalau untuk odot atau ya rumput-rumput lainnya. Saya rasa bisa tumbuh dengan baik bang di sini. Itu salah satu tips untuk peternak yang kesulitan mencari lahan untuk nanam rumput atau mencari rumput dengan cara mengarit ya. Jadi bisa sewa-sewa. Nanti kita tunggu 2 bulan lagi, kita sulap arealnya jadi area lahan rumput. Simpel, kita bisa cek aja pH tanahnya. Nanti kita atur pH tanahnya. Kemudian yang paling urgent sebenarnya bahan organik tanah itu kita tingkatin sama pupuk kandang aja gitu. Jadi dari kandang kambing nanti kita siram, kotoran ayam juga kohe ya, nanti kita siram, udah tumbuh. Ya pada dasarnya kalau kita mau aman aman atau safety lah gitu bahasa kerennya, kalau kita mau safety secara hijauan pakan kita untuk ternak-ternak kita, yang paling oke itu sebenarnya adalah kita punya lahan ya. Mungkin saya rasa istilah bank pakan tuh ya walaupun kurang tepat, tapi itu yang jadi booming sekarang ya. Kita punya lahan hijauan dan itu bisa diakses dengan cara punya lahan oke, atau sewa lahan itu juga oke. Jadi kalau kita tadi kita sewa lahan di beberapa titik, memang kita cari lahan-lahan yang murah gitu ya, karena beternak juga bukan hanya ingin menggemukkan atau sekedar ternaknya sehat, tapi harus profit dong. Ya harus profit dari kita. Memang ya saya sampaikan cari lahan semurah mungkin. Kalau lahannya pun yang penting dia tidak tergenang air ya gitu. Kalau tadi kan dia tuh walaupun semi semi marginal, tapi masih sangat oke itu untuk ditanami rumput. Nah jadi itu salah satu teknik kita untuk bisa aman dalam beternak dari sisi ketahanan hijauan pakan, karena kita memang masih pakai hijauan. Ada kemarin yang lagi hangat, daripada nanam rumput mendingan cabai ya. Hasil cabainya dibuat untuk hasil panen cabainya dibuat untuk beli rumput gitu. Tapi itu sebenarnya nggak salah dan itu bagus konsepnya gitu. Tapi ide juga ya, ide juga bagus gitu. Nah itu mungkin bisa jadi solusi untuk wilayah areal yang memang lahannya mahal. Kalau kami karena lahannya memang murah gitu, jadi ya kita belum berencana ya untuk nanam-nanam yang lain. Ya mungkin 1, 2, 3 pisang sebagai tester aja tadi. Oh ternyata tanahnya emang nggak subur itu. Jadi belum ada tanam lain, mau tanam rumput aja gitu Pak. Karena yang urgent sekarang rumputnya itu. Kalau duit banyak di bank. Kalau saya kira di berbagai daerah lahan kosong itu masih tersedia ya, walaupun relatif harga ya. Tapi kalau memang sekiranya nggak mungkin kan, benar-benar sulit ya nggak usah beternak, atau ya gitu kan, kita terang-terangan ya kan, daripada nanti kemusiman nggak usah beternak. Atau kalau memang ini beternak ya basisnya konsentrat, tapi perlu dihitung dan dipikirkan konsentrat itu kan costnya lumayan ya, jadi harus profit juga, harus gimana caranya di segi agribisnya perlu diperhatikan gitu. Atau ada cara yang unik sebenarnya, dia beli pakan dari luar itu, dari luar daerah, beli hijauan dari luar daerah, di fermentasi itu bisa. Jadi sebenarnya sekarang blueprint bagaimana cara beternak itu
dari berbagai cara ya, dapat konsentrat, fermentasi, rumput langsung hijauan, atau nggak usah pakai hijauan tapi digembalakan langsung, atau di mix di antara konsentrat tadi juga tuh semuanya bisa aja gitu. Jadi nggak sulit lah gitu. Tinggal kita maunya gimana aja, bisa kok bang gitu. Contoh di mana di daerah Jakarta gitu, di daerah Jakarta saya kira konsentrat masih gampang diakses gitu. Masih ada lah yang akses ke Bogor sedikit misalnya ada, cuman itu perlu diperhatikan kuantitinya juga kan gitu. Beli sedikit kan lebih mahal daripada beli banyak gitu ya. Nah itu berapa, bukan tips ya, cuman ya itu jadi hal yang umum lah bagi kita bang di peternak domba ini. Tapi ingat kuncinya harus profit. Kalau nggak profit Ngapain ya? ya bukan ngapain sih, kalau mau hobi ya nggak apa-apa ya. Bank ya apa ya, bank itu kan bukan hanya tempat menyimpan ya, tempat transaksi juga, tempat ngutang juga kan. Iya. Tempat ngutang ya. Jadi kalau lahan rumput sebenarnya cukup dibilang lahan pakan gitu aja, stok pakan gitu. Tapi ya bahasa marketingnya bank pakan itu oke, nggak ada masalah sih soal itu. Ya dalam pikiran saya kalau memang bank pakan ke depan bisa lebih benar-benar kayak bank ya. Bisa kalau kita surplus pakan bisa kita jual di situ, kita tukar dengan uang, atau sebaliknya kalau kita kurang pakan bisa kita beli dari situ dengan uang. Nah, jadi itu tuh kalau bisa di korporasi kayaknya oke juga tuh, nanti Dokadil yang mau korporasi. Aduh, kejauhan kalau itu. Jadi sebenarnya istilah aja tuh bank pakan. Istilah Tapi aja. kalau sebenarnya bisa benar-benar kayak jadi bank ya, bisa jadi tempat simpan pinjam ya, pinjam Transaksi. pakan bayar nanti kan, pinjam makan dulu nunggu sekian puluh juta baru dibayar, atau kalau nggak bisa bayar kabur gitu kan. Jaminannya kambing. Sebenarnya asik juga sih kayaknya. Gak usah peternak. Kalau memang sulit gak usah dipaksain. Beli aja di kami kalau memang lagi pengen makan kambing. Di mana ini? Di mana? Aki-Kaki Saran. Kalau lagi pengen makan kambing, beli aja di Aki-Kaki Saran, di peternakan kami. Jangan repot-repot peternak, biar kami aja. Cukup siapkan uang, beli ternak kami. Cocok? Jika mau hajatan, syukuran, makan-makan, bisa. Ada menu sate, menu kare, menu kambing guling. Nanti lah ya, masih belajar, belum jago-jago bikin kambing guling. Nanti kalau nggak enak bahaya. Lagi belajar nih. Cuman kalau sate dan kare dan lainnya sudah insya Allah sudah battle proven mas saya. Saya punya gambaran unik ya soal omset. Jadi saya kan umur saya 24 tahun. Saya ini hitungannya fresh graduate lah, sekitar 1,5 tahun yang lalu saya lulus. Jadi pembandingnya adalah teman-teman saya yang satu angkatan dong gitu. Ya. Jadi teman-teman saya yang satu angkatan tuh ada yang bekerja di perusahaan multinasional, ada yang berkarir di pemerintahan, ada yang berkarir di perusahaan IT, ada yang menjadi dosen juga, sudah mulai dosen dan lain-lain. Intinya, nah ada yang juga beternak, salah satunya memilih jalur beternak saya. Nah kalau kami ketemu makan atau apa namanya Nongkrong gitu. nongkrong sebagainya, mereka bisa bayarin saya juga bisa bayarin mereka. Ngerti gambarannya? Jadi mereka punya duit, saya juga punya duit gitu. Jadi artinya kita nggak kalah dengan mereka yang bekerja di perusahaan multinasional juga gitu, atau jalur akademisi. Jadi intinya kita milih jalur beternak pun kita nggak kalah, kita bisa bayarin mereka juga gitu, walaupun mereka juga bisa bayarin kita. Jadi intinya peternakan itu levelnya juga tinggi coy.